Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang kelima. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, di sisa malam itu, Paksi berbaring di bilik yang diperuntukkan baginya. Meskipun agak sulit, tetapi akhirnya Paksi pun tertidur pula. Namun jika sekali-sekali ia terbangun, maka badannya masih terasa nyeri di beberapa bagian. Kepalanya masih pening dan perutnya masih mual. Tetapi ketika ia terbangun menjelang matahari terbit, tubuhnya terasa semakin segar, apalagi setelah ia menimba air untuk mengisi jambangan di Pakiwan, kemudian mandi dengan air dingin. Hari itu, pagi-pagi Sura mengajak Paksi untuk menemui Ki Jagabaya. Sura berusaha menjelaskan bahwa persiapan yang berlebihan justru akan memancing perhatian para pengikut Kebu Lorok. Dengan demikian, mereka akan memperkuat barisan mereka jika mereka ingin menguasai padukuhan itu. Ki Jagabaya pun ternyata menganggap pendapat itu masuk akal. Karena itu, maka ia pun berkata, "Kami akan menghimpun orang-orang yang sudah siap untuk terjun ke medan pertempuran untuk melawan para perampok. Selebihnya baru anak-anak muda di padukuhan ini. Bagaimana kita mempersiapkan mereka tanpa menarik perhatian? Kita akan menentukan orang-orang tertentu untuk memimpin sekelompok kecil anak-anak muda dari 3 atau 4 orang. Mereka harus mempersiapkan kelompok mereka masing-masing sampai saatnya mereka tidak mengecewakan. Tetapi persiapan yang tinggal sedikit itu tidak akan menarik perhatian." Sura mengangguk-angguk sambil berkata, "Juga untuk menghindari kecurigaan, Merti Desa akan berlangsung seperti biasanya. Ki Bekel sudah berjanji untuk menyelenggarakan tari tayub di bulak sawah padukuhan kita sesudah padi dituai. Besok kita sudah mulai menuai padi di bulak itu. Ya, kita akan menyelenggarakan Merti Desa menurut hari yang sudah kita tentukan." Ternyata Ki Jagabaya kemudian telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara Ki Jagabaya mempersiapkan perlawanan dengan diam-diam, maka Ki Bekel dan bebahu yang lain telah mempersiapkan sebuah keramaian untuk Merti Desa. Dalam pada itu, maka para perampok pun telah bersiap-siap sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan salah seorang pemimpin mereka, Kebu Lorok. Jika Kebu Lorok hadir di lingkungan itu, maka Kebu Lorok akan melihat hasil kerja mereka, barang-barang yang telah mereka simpan di kuburan, serta keramaian Merti Desa di padukuhan sebelah. "Apakah orang-orang padukuhan itu bersedia menerima kita untuk ikut hadir dalam keramaian Merti Desa itu?" desis salah seorang perampok itu. Kawannya tertawa, katanya, sambil membawa keranda. Kawan-kawannya yang lain pun tertawa, namun seorang dari mereka berkata, "Bersedia atau tidak, kita akan menentukan sikap kita sendiri." "Maksudmu?" "Di saat mereka sedang menyelenggarakan keramaian, kita akan lewat. Jangan terlalu dekat, maka mereka akan menjadi sangat ketakutan. Keramaian itu akan bubar.
masing-masing akan melarikan diri dan pulang dengan tubuh gemetar. "Apa keuntungan kita?" bertanya seorang kawannya. "Hari itu memang tidak ada, tetapi pada kesempatan lain, jika kita memasuki padukuhan itu dan mengambil harta benda yang tersimpan di dalamnya, tidak akan ada seorang pun yang berani keluar rumahnya. Kita akan dapat dengan leluasa melakukannya." "Kita membawa barang-barang itu dengan keranda." "Justru tidak, keranda itu akan kita tutup agar tidak kelihatan," jawab orang yang berbicara terdahulu. "Hanya jika terjadi di tempat lain yang agak jauh, keranda itu akan nampak memasuki kuburan itu dan hilang di luar regol." Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka mengerti bahwa jika perampokan itu terjadi di tempat yang terlalu dekat dengan terlihatnya keranda yang berjalan, apalagi di padukuhan sebelah, orang-orang dari padukuhan itu akan mempertanyakan apakah memang ada hubungannya antara perampokan itu dengan keranda yang lewat. Demikianlah hari-hari pun menjadi semakin dekat. Padi di sawah sebagian besar sudah dibawa pulang dan disimpan di lumbung. Jerami di sawah sudah mulai dibabat, ditimbun di beberapa tempat di antara kotak-kotak sawah, dan kemudian dibakar. Abunya akan dapat menjadi pupuk selain beberapa pupuk yang lain, termasuk pupuk kandang. Di kotak sawah Ki Bekel yang juga sudah dituai, telah dibuat teratak anyaman bambu. Sebuah teratak bertiang bambu yang akan dipergunakan oleh para penari tayub untuk menari serta bagi para pengiring gamelan. Alas dari teratak itu pun dibentangkan anyaman bambu pula. Dari kejauhan 1-2 orang perampok ikut menyaksikan orang-orang padukuhan yang sibuk itu. Setiap kali mereka tertawa membayangkan apa yang bakal terjadi pada saat keramaian itu diselenggarakan. Jika sebuah keranda berjalan sendiri di kejauhan, maka mereka yang ikut menyaksikan tari tayub itu berlari meninggalkan tempat itu, pulang ke rumah masing-masing. Mereka akan menjadi sangat ketakutan, sehingga di malam-malam berikutnya mereka tidak akan berani keluar setelah gelap turun. Keyakinan itulah yang kemudian akan mereka sampaikan kepada Kepu Lorok. Peristiwa itu akan dapat menjadi bahan tontonan yang sangat menarik bagi pemimpin mereka yang sangat mereka takuti itu. Sementara itu, orang-orang di padukuhan itu pun sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Beberapa orang yang dianggap memiliki bekal untuk turun tangan jika benturan kekerasan itu benar-benar terjadi, telah menyiapkan masing-masing 2 atau 3 orang anak muda. Seorang bekas prajurit yang meskipun rambutnya sudah beruban, tetapi masih tegar, telah mengajari 3 orang anak muda bagaimana mereka harus mempergunakan senjata. Sementara itu, kepada mereka, Sura dan Mertawira telah berusaha meyakinkan mereka bahwa tidak ada hantu keranda. Yang ada adalah sebuah tipuan untuk mengelabuhi orang-orang padukuhan. Bukan hanya padukuhan mereka, tetapi beberapa orang padukuhan yang lain. Sementara itu, cerita dari mulut ke mulut yang merambat dari padukuhan ke padukuhan telah menyebar ke tempat yang sangat luas, bahkan telah merambat keluar Kademangan. Karena itu, menjelang malam yang biasanya menggembirakan bagi seisi padukuhan itu, bahwa cerita tentang keranda itu tidak lebih dari sebuah mimpi buruk.
Tidak ada keranda yang dapat berjalan sendiri, berkata Ki Jagabaya tanpa menceritakan bahwa dua orang penghuni padepokan itu agar kesiagaan seisi padukuhan itu sudah dapat memberikan kesaksiannya. Ki Jagabaya memang harus memberikan keterangan yang berbeda kepada orang-orang padukuhan itu agar kesiagaan seisi padukuhan itu tidak didengar oleh para perampok yang akan menyambut kedatangan pemimpin mereka, tidak sebagaimana Sura dan Mertawira meyakinkan anak-anak muda di padukuhan itu. Meskipun demikian, Ki Jagabaya, Ki Bekel dan para bebahu padukuhan itu mengerti bahwa usaha untuk menjebak orang yang bernama Kepul Lorok itu adalah satu kerja yang mengandung kemungkinan yang sangat buruk bagi padukuhan mereka. Tetapi kehadiran adik Ki Bekel yang sudah lama meninggalkan padukuhan, yang agaknya telah menyadap ilmu kanuragan itu, telah memberikan harapan baru bagi Ki Bekel dan para bebahu. Hari-hari yang mendebarkan itu akhirnya datang juga. Sebagian dari orang-orang padukuhan itu memang mulai percaya bahwa memang tidak ada keranda yang berjalan sendiri. "Siapa yang pernah melihatnya?" bertanya Ki Jagabaya. "Semua orang mengatakan," kata orang, "jika ada orang yang merasa pernah melihat, keterangannya sangat meragukan. Karena itu, jangan takut. Kita akan merayakan keberhasilan panen kita seperti biasanya." Sebagian orang-orang padukuhan itu sependapat dengan Ki Jagabaya. Keranda yang berjalan sendiri itu tidak lebih dari cerita Ngoyoworo. Dalam pada itu para pengikut Kepul Lorok yang semula memang sedikit ragu apakah merti desa di padukuhan itu dapat berlangsung seperti biasanya, menjadi semakin mantap jika orang-orang padukuhan yang terlanjur menjadi ketakutan itu urung merayakan kegembiraan atas hasil panen mereka. Maka pertunjukan yang menarik itu tidak dapat mereka perlihatkan kepada Kepul Lorok. Mereka tidak akan dapat melihat bagaimana orang-orang yang sedang mengikuti keramaian merti desa itu lari tunggang langgang, saling bertubrukan serta berteriak-teriak ketakutan melihat keranda yang berjalan sendiri agak jauh dari tempat keramaian itu menuju ke kuburan. Sementara itu, di sebuah rumah yang terhitung besar, di sebuah padukuhan yang lain, beberapa orang tengah menunggu. Di rumah itu tinggal seorang yang termasuk disegani oleh tetangganya, karena orang itu terhitung orang yang kaya di padukuhannya. Bukan saja seorang yang kaya, tetapi ia juga dianggap seorang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Tidak seorang pun yang pernah berprasangka buruk terhadap Ki Pituhu, pemilik rumah itu. Meskipun kadang-kadang satu dua orang tetangganya merasa heran dari manakah datangnya kekayaan Ki Pituhu itu. Menilik sawahnya yang tidak terlalu luas, serta sehari-harian ia lebih banyak di rumah, maka menurut penalaran mereka, penghasilannya tentu tidak begitu banyak. Sedangkan menurut pengetahuan tetangga-tetangganya, Ki Pituhu juga tidak pernah mendapatkan warisan yang cukup, karena orang tuanya juga bukan orang yang berada. Namun bagi tetangga-tetangganya, Ki Pituhu adalah seorang yang sangat baik. Ia seorang yang sangat sering sekali memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, kepada orang-orang yang membutuhkannya.
juga kepada padukuhannya. Ki Pituhu sering memberikan sumbangan yang berarti. Tidak seorang pun yang pernah mencurigai bahwa di rumah Ki Pituhu yang baik itu tinggal beberapa orang yang hari itu sedang menunggu kehadiran seseorang yang bernama Kepu Lorok. Ketika dua orang yang bertubuh tinggi tegap dan berwajah garang berjalan melalui jalan padukuhan, memang tidak banyak menarik perhatian. Seorang anak muda yang kebetulan memperhatikan kedua orang itu sempat juga bertanya di dalam hatinya, siapa sajakah kedua orang yang lewat itu? Tetapi karena keduanya berada di jalan yang banyak dilalui orang yang memang tidak dikenalinya, maka anak muda itu menganggap bahwa keduanya adalah orang yang lewat sebagaimana orang yang lain. Apalagi kedua orang itu sama sekali tidak menunjukkan sikap yang mencurigakan. Mereka berjalan sebagaimana orang lain berjalan, sedikit berbincang, dan kadang-kadang memperhatikan keadaan di sekitarnya. Karena itu, maka anak muda itu tidak menghiraukannya lagi, sehingga dengan demikian, maka anak muda itu tidak tahu bahwa kedua orang itu telah memasuki regol halaman rumah Ki Pituhu. Kedatangan kedua orang itu telah disambut dengan hangat oleh orang-orang yang memang sudah menunggu di rumah Ki Pituhu, terutama Ki Pituhu sendiri. "Marilah Kakang," Ki Pituhu itu mempersilahkan. Kedua orang itu pun kemudian naik ke pendopo dan duduk di antara beberapa orang yang menunggunya. "Aku sudah menjadi cemas bahwa Kakang tidak jadi datang hari ini." "Apakah aku sering ingkar janji?" jawab salah seorang dari kedua orang itu. "Tidak, Kakang Kepu Lorok memang tidak pernah ingkar janji," desis Ki Pituhu. "Karena itu, kami sudah menunggu Kakang di sini bersama beberapa orang kawan kami. Aku ingin melihat apa yang telah kalian lakukan di sini. Aku sudah mendengar permainan kalian dengan hantu-hantuan itu. Apakah cara itu menarik perhatian Kakang Kepu Lorok?" bertanya Ki Pituhu. "Aku sedang mempelajarinya," jawab Kepu Lorok. "Besok malam keramaian merti desa itu akan diselenggarakan. Besok malam kami akan mempertunjukkan tontonan yang tentu menarik bagi Kakang Kepu Lorok." "Tontonan apa?" "Keranda itu akan berjalan tidak jauh dari tempat keramaian itu diadakan." Sebelum Ki Pituhu bercerita lebih lanjut, Kepu Lorok sudah tertawa lebih dahulu. Katanya, "Kau akan menunjukkan kepadaku bagaimana orang-orang padukuhan itu berlarian kalang kabut." "Ya," Ki Pituhu pun tersenyum, tetapi Kepu Lorok menggeleng sambil berkata, "Pertunjukan itu belum tentu dapat berlangsung." "Kenapa?" bertanya Ki Pituhu. "Sejak sebelumnya, orang-orang padukuhan itu sudah ketakutan. Karena itu, maka mereka tidak akan berani keluar dari rumah mereka setelah senja turun. Tetapi teratak sudah dibuat di sawah Ki Bekel, nampaknya keramaian itu tetap akan diadakan," jawab Ki Pituhu. "Mungkin saja, tetapi apakah ada yang menonton atau tidak, kita masih belum dapat memastikannya," berkata Kepu Lorok. Namun ia pun kemudian berkata, "Itu tidak penting. Yang penting bahwa kalian berhasil melakukan tugas kalian di daerah ini. Kami akan menunjukkan kepada Kakang Kepu Lorok. Kami simpan hasil kerja kami di kuburan." "Kenapa tidak di tempat ini?" bertanya Kepu Lorok. "Nampaknya lebih aman disimpan di kuburan itu. Sebagian dari hasil kerja kami memang dibawa ke rumah ini dan disimpan di sini untuk 1-2 pekan. Selanjutnya,
Semua kami bawa dan disimpan di kuburan itu, sekaligus sambil bermain hantu-hantuan. Apakah di rumah ini tidak dapat dijamin pengamanannya? Kipituhu menarik nafas dalam-dalam, katanya. Rumah ini masih terhitung rumah warisan yang akan dimiliki oleh 3 orang, karena aku masih mempunyai 2 orang bersaudara. Di mana mereka sekarang? Keduanya perempuan, mereka ikut suami mereka, tetapi kadang-kadang mereka berkunjung juga kemari. Aku adalah yang tertua di antara kami bertiga, sehingga kedua adikku itu merasa wajib untuk setiap kali datang. Jawab Kipituhu. Selebihnya aku harus mencurigai orang-orangku sendiri yang tidak terlibat dalam kerja ini. Maksudmu, siapakah mereka itu? Aku mempunyai beberapa orang yang membantu kesibukan keluarga kami. Ada yang mengurusi ternak dan kuda, ada yang mengurusi sawah dan ladang, dan ada pula yang membantu istriku di dapur, mencuci pakaian dan sebagainya. Aku mengkhawatirkan bahwa tidak dengan sengaja mereka menemukan sesuatu yang dapat menarik perhatian mereka. Karena itu, barang-barang itu tidak boleh terlalu lama berada di sini. Kepu Lorok mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, "Baiklah, kapan kita akan melihat hasil kerja kalian?" "Besok malam, setelah kita menonton pertunjukan yang kita harapkan dapat menarik itu," jawab Kipituhu. Kepu Lorok mengangguk-angguk lagi, namun ia pun kemudian bertanya, "Apakah pembantu-pembantumu itu tidak mencurigaimu jika di rumah ini terdapat beberapa orang seperti sekarang ini?" "Tidak, menurut pengertian mereka, aku adalah seorang saudagar perhiasan, permata dan wesi aji, sehingga dengan demikian, maka mereka tidak pernah menaruh perhatian terhadap tamu-tamuku yang mereka anggap kawan berdagang atau bahkan pembantu-pembantuku dalam perdagangan ini." Kepu Lorok mengangguk-angguk. Sebenarnya lah, orang-orang yang bekerja di rumah Kipituhu sama sekali tidak menghiraukan apa saja yang pernah dilakukan oleh Kipituhu. Meskipun ada di antara mereka yang sekali-sekali diganggu oleh pertanyaan, dari mana datangnya kekayaan Kipituhu, namun mereka berusaha untuk melupakannya. Mereka memang mencoba untuk meyakini bahwa Kipituhu adalah seorang saudagar perhiasan, permata dan wesi aji. Meskipun Kipituhu nampaknya tidak benar-benar sibuk dengan kerjaan itu, mereka juga tidak menghiraukan apakah banyak orang yang berdatangan di rumah Kipituhu. Yang penting mereka bekerja di rumah itu dengan upah yang memadai. Hari itu, Kepu Lorok dan seorang kawannya akan bermalam di rumah Kipituhu, seorang yang mengendalikan para pengikut Kepu Lorok yang ada di lingkungannya, namun yang oleh tetangga-tetangganya dianggap seorang yang baik, dermawan dan rendah hati. Menjelang malam, Kepu Lorok dan kawannya bersama Kipituhu sempat melihat persiapan keramaian merti desa yang akan diselenggarakan esok malam. Nampaknya mereka bersungguh-sungguh, berkata Kepu Lorok. "Tayub," sahut Kipituhu, "dengan menyelenggarakan tari tayub sebagai pernyataan terima kasih atas keberhasilan panen mereka kepada Dewi Padi, mereka berharap bahwa pada kesempatan lain panen mereka akan semakin baik." Kepu Lorok itu mengangguk-angguk, tetapi sebenarnya lah bahwa ia merasa heran kenapa orang-orang padukuhan itu masih juga berani menyelenggarakan keramaian jika untuk beberapa lama selalu dibayangi ketakutan karena hantu keranda itu. Hampir di luar sadarnya, ia berkata,
Ternyata hantu-hantuan kalian tidak berhasil menakut-nakuti orang padukuhan itu. Selama ini padukuhan itu menjadi sepi, Kakang. Bukan hanya padukuhan itu, tetapi beberapa padukuhan yang lain. Aku tidak tahu apakah demikian kuatnya dorongan naluri mereka untuk menyelenggarakan keramaian itu, sehingga mengatasi perasaan takut mereka. Tetapi besok kita akan membuktikan bahwa mereka akan menjadi ketakutan. Kepu Lorok mengangguk-angguk. Sebenarnya lah bahwa baginya tidak menjadi terlalu penting apakah mereka menjadi ketakutan atau tidak. Yang menjadi perhatian utamanya adalah justru keberhasilan kerja para pengikutnya di lingkungan itu. Karena itu, maka Kepu Lorok pun tidak memperhatikan persiapan keramaian itu lebih lama lagi. Ia menjadi tertarik untuk melihat-lihat padukuhan-padukuhan yang lain di sekitarnya. Lewat tengah malam, mereka telah berada di rumah Ki Pituhu kembali. Kepu Lorok dan kawannya yang sudah merasa letih itu pun segera dipersilahkan beristirahat. Di hari berikutnya, mereka lebih banyak berada di rumah, duduk-duduk sambil berbincang bersama beberapa orang pengikutnya yang hari itu ada di rumah Ki Pituhu. Mereka tengah merencanakan niat Kepu Lorok untuk melihat harta benda yang disembunyikan di kuburan. Aku tidak akan mengganggu milik kalian, selain yang memang sudah kalian siapkan untuk kalian berikan kepadaku. Yang lain itu hak kalian, berkata Kepu Lorok. Ki Pituhu mengangguk-angguk, katanya, "Kita sudah memisahkan yang terbaik yang akan kami serahkan kepadamu, Kakang." Aku juga tidak akan menyebutkan apa yang aku inginkan dari barang-barang yang kalian simpan itu. Terserahlah kepada kalian, berkata Kepu Lorok itu pula. Setelah kita bermain-main dengan hantu-hantuan itu, kita akan ke kuburan. Persetan dengan keramaian itu, desis Kepu Lorok. Ki Pituhu mengerutkan dahinya, tetapi ia tidak menjawab. Permainan yang akan menjadi salah satu tontonan yang menarik itu ternyata tidak dianggap penting oleh Kepu Lorok. Tetapi ia akan senang melihatnya, berkata Ki Pituhu di dalam hatinya. Dalam pada itu, dua orang pengikut Kepu Lorok telah memberitahukan bahwa gamelan telah diletakkan di bawah teratak yang dibuat di tengah sawah itu. Mereka tidak lagi merasa ragu bahwa keramaian itu akan berlangsung siang hari. Keramaian itu tentu akan diselenggarakan seperti biasanya di malam hari, berkata salah seorang dari keduanya. Ki Pituhu tersenyum, katanya, "Aku sedikit curiga bahwa untuk mengatasi rasa takut mereka akan menyelenggarakan keramaian di siang hari. Tetapi tayub dan upacara terima kasih itu biasanya memang dilakukan di malam hari, pada saat kegelapan menyelimuti bulak sawah yang luas itu, karena kegelapan merupakan bagian dari upacara itu sendiri," berkata salah seorang dari antara mereka. Kepu Lorok hanya mengangguk-angguk saja, tetapi ia tidak menanggapinya. Demikianlah, semakin rendah matahari, maka di sekitar tempat keramaian itu memang menjadi semakin banyak dikunjungi orang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.